Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berterima kasih kepada Pak Irwan dan Ibu Angelin. Saya berterima kasih kepada Ibu Priscilla. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang telah mendukung di mana acara ini boleh berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Kartini, alumni Charis Bible College Jakarta. Saya bersekolah di Charis Bible College tahun 2019. Sungguh hal yang berbeda bersekolah di Charis Bible College dengan sekolah di tempat lainnya. Di Charis Bible College ini kita memakai buku panduan hanya Alkitab. Setiap pelajaran yang saya terima, saya selalu mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Di Charis Bible College memang belajar tentang firman Tuhan, tetapi bukan berarti setelah kita sekolah tidak mengalami masalah. Masalah bukan bersumber dari Tuhan, tetapi saya lengah dan tidak berjaga-jaga. Tahun 2020 saya mengalami masalah finansial. Saya takut, saya bingung, saya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sudah pasti menangis, sudah pasti meratapi. Mengapa Tuhan? Mengapa hal ini terjadi? Di mana salah saya? Apakah saya tidak berdoa? Saya berdoa. 1000 pertanyaan-pertanyaan timbul di dalam pikiran saya. Ingin rasanya keluar dari lembah kekelaman. Sementara iblis terus menyerang saya. Ingin membuat hidup saya terpuruk dan ingin membuat usaha saya hancur. Hidup adalah pilihan. Masing-masing memilih kehendak bebas. Saya memakai cara saya sendiri. Saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri. Saya pergi kepada orang yang menurut saya pantas untuk menerima nasihat yang pantas untuk dituakan. Tetapi gagal. Setiap orang yang saya temuin mengatakan, kamulah yang bersalah. Akibat terus memikirkan masalah tersebut, saya hampir blank. Dan saat itu kepala saya ada yang mencengkram dan perlahan-lahan kepala saya seperti digerakkan. Seketika itu juga Tuhan berkata, anakku, tahukah kamu untuk apa aku dimahkotai? Tuhan berkata, aku sudah menanggung, aku sudah menawan segala pikiran-pikiran yang menawan pikiranmu. Semua sudah selesai di Kalpari. Seketika itu, cengkraman itu terlepas dan saya tersadar. Ayat firman Tuhan muncul di Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Puji Tuhan. Saya bersekolah di Charis Bible College. Di sini saya banyak mendapat pelajaran-pelajaran, di mana salah satunya pelajaran walking in the spirit, artinya berjalan di dalam roh. Di mana di setiap kita harus melangkah, akan mengambil tindakan, sebaiknya kita bertanya kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah GPS. Ia yang memberitahukan, ia yang melakukan, dan juga ia akan memberitahukan kepada kita masa yang akan datang. Walaupun masalah saya belum selesai, sudah pasti iblis terus merusak, melontarkan kata-kata terhadap saya. Saya terus bertanya kepada Roh Kudus, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Seketika Roh Kudus ingatkan saya, balik kembali nonton video di level 1. Receiving from God. Artinya menerima pemberian Allah. Di situ saya mendapatkan pelajaran bagaimana cara berdoa untuk diri sendiri dan bagaimana cara berdoa atau mendoakan untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu, bila tertarik lebih dalam mempelajari, mari daftar di Charis Bible College. Pendaftaran sudah dibuka. Ternyata doa sebelumnya di mana saya mengharapkan supaya Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang yang mengambil bagian saya, yang mengambil hak saya, tetapi tidak berdampak. Sementara keuangan saya semakin minus, saya punya utang sampai ratusan juta. Karena saya memakai usaha saya dan memakai pikiran saya sendiri. Kembali Tuhan mengingatkan saya, anakku, jangan berharap kepada manusia. Karena pemberian manusia terbatas. Padaku, yaitu kepada Tuhan, aku tidak terbatas, unlimited. Doa saya berubah. Bapak, aku mengucap syukur berterima kasih di mana Engkau sudah memberkati aku. Berkat-berkat itu sudah aku terima. Di dalam nama Yesus, aku mengambil otoritasku, memperkatakan keuanganku sedang mendatangi aku. Hutang-hutangku lunas terbayar. Tabunganku terisi penuh. Segala kuasa-kuasa yang mengikat keuanganku di dalam nama Yesus terlepas. Dan aku sudah menerimanya. Amin. Oktober 2022 saat acara devotion. Saat itu Pak Irwan mengangkat perjamuan kudus, mengatakan bahwasanya perjamuan kudus ini tidak hanya menyembuhkan kamu, tetapi memulihkan keuanganmu. Saya diingatkan kembali dan semakin diteguhkan dan percaya kalau Yesus sudah membayar semuanya lunas melalui kasih karunia-Nya. Bagian saya mengambil, menerima, dan jangan lupa harus dimateraikan, ditulis kalau ini milik kepunyaan Kartini. Dan tetap percaya dan beriman. Ingat, hanya percaya saja. Persis 1 bulan kemudian,
November tanggal 17. Keuangan saya dikembalikan. Hutang-hutang saya lunas terbayar. Dan apa yang saya pikir bukan bagian saya, ternyata Tuhan berikan berlipat ganda di 2024. Dan bukan hanya keuangan, di mana dokter memvonis anak saya harus terikat selama 5 tahun keterikatan untuk meminum obat untuk menstabilkan hormon. Di mana seketika ia memutuskan bersepakat bahwasanya dia sudah menerima kesembuhan. Kesembuhan ilahi terjadi untuk anak saya. Dia tidak terikat lagi minum obat. Dan anak saya yang lain juga sebegitu gampangnya menerima pekerjaan yang seturut dengan harapannya. Semuanya ini bukti kasih Yesus. Yesus adalah sahabatku. Yohanes pasal 15 ayat 15. Yesus sahabat yang setia. Segala rahasia Allah disampaikan kepada Yesus. Yesus juga memberitahukannya kepada kita yang percaya. Karena melalui Yesus Kristus kita sudah memiliki ikatan janji dengan Allah. Di Mazmur pasal 89 ayat 35. Allah berkata, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku," yaitu bibir Tuhan, "tidak akan kuubah. Dan janji saya," Mazmur pasal 138 ayat 2. "Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu." Saat ini, apakah Bapak Ibu berada di tengah badai dalam hidup Anda? Apakah perahu Anda sedang terombang-ambing? Apakah masalah Anda tidak ada jalan keluarnya? Jika iya, maka Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Markus pasal 6 ayat 50. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.